Kembali lagi bersama kami di Game Finansial. Kali ini kita akan membahas apa yang bisa kalian temukan di laporan keuangan saham kuartal ketiga dari saham film PT MD Pictures Tbk. Nah, ini saham film seperti biasa ini ada disebutkan ya. Direktur utamanya yaitu Manos Damo Punjabi, kemudian ada direkturnya yaitu Priyadarshi Anand. Untuk alamat kantor ada di MD Place Tower dan Setiabudi Selatan, Jakarta. Nah, ini ada disebutkan untuk alamat rumahnya juga, untuk direktur utamanya dan direkturnya. Alamat rumah, kemudian kita lihat di sini kasnya ya. Kasnya tahun lalu itu ada sekitar 405 miliaran. Tapi sekarang meningkat menjadi 470 miliaran. Hutang usaha, wah ini hutang usaha kayaknya banyak nih. Yang pihak ketiga bertambah cukup banyak, dari 38 miliaran menjadi 70 miliaran. Untuk yang pihak berealisasi agak menurun. Lalu ini piutang lain-lain pihak ketiga menurun sedikit ya, dari 100-an juta menjadi 59 juta. Aset lancar dari 500-an miliaran menjadi 600-an miliaran. Di sini ada aset tetap juga berkurang nih, dari 700 miliaran menjadi 600-an miliaran. Aset film 300-an berkurang sedikit. Total asetnya dari 1,6 triliunan menjadi 1,7 triliunan. Tapi nanti kita lihat sebenarnya itu penambahan karena apa? Karena hutang ataukah karena ekuitas. Di sini ada disebutkan untuk utang usaha menurun juga dari 7,3 miliaran menjadi 5 miliaran. Artinya kan cukup bagus ya. Total liabilitas jangka pendek dari 68 miliaran menurun menjadi 64 miliaran. Ini untuk yang total hutangnya dari 76 miliaran menjadi 88 miliaran. Artinya dia meningkat karena hutang jangka panjangnya meningkat nih. Ini liabilitas pajak tanggungan ya, dia yang meningkat. Untuk yang ekuitas meningkat juga. Ekuitas meningkat dari 1,5 triliunan menjadi 1,6 triliunan. Jadi kalau kita lihat kayaknya ekuitas bertambah masih lebih baik ya. Jadi ini masih fair-fair aja, cukup bagus sih kalau mau dibilang. Ini ada penghasilan komprehensif lain minus 200-an juta. Lalu tambahan modalisator. Ini penjualannya. Jadi penjualannya itu sedikit berkurang dari tahun lalu ya, yang 2022. Dari 300-an miliaran menjadi 200-an miliaran. Beban pokok juga berkurang, tapi dia nggak berkurang cukup banyak. Laba brutonya dari 200-an miliaran menjadi 100-an miliaran saja. Kita lihat laba usahanya dari 196 miliaran menjadi 101 miliaran. Penghasilan lainnya ada juga dari 7,5 miliaran menjadi 10 miliaran. Jadi kalau penghasilan lainnya itu meningkat, tapi kalau untuk labanya itu berkurang ya. Dan kita lihat yang paling penting itu laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk, dari 153 miliaran menjadi 80 miliaran. Nantinya berkurang cukup banyak, hampir setengah dia. Ini penerimaan kas dari pelanggan. 300-an miliaran tahun lalu, sekarang menjadi 200-an miliaran. Penerimaan penghasilan bunga dari 2 miliaran meningkat menjadi 7 miliaran. Untuk kas yang diperoleh dari operasional menjadi 70 miliaran ya. Ini ada disebutkan juga. Nah, komisaris utama ada Sania Manos Punjabi, tapi ini kalau dilihat sampai ada yang berubah ya. Kemarin ada David Elliot Ulmer sebagai direktur, sekarang udah gak ada. Kan entah pensiun atau udah gak bekerja atau gimana ya. Dan kita lihat nih semuanya ini rata-rata Punjabi ya, direktur utama, komisaris utama.
Kepemilikan langsung, ini entitas anaknya. Ada Jakarta Film Studio, Poppy Studio Indonesia, Barakuda Film Indonesia. Itu kayak presentasinya nggak menurun. Ini kita skip. Nah ini nih, kas dari 84 juta menjadi 100-an juta. Tadi masih agak kecil ya kasnya. Tapi ada peningkatan. Lalu ini yang meningkat cukup banyak. Bank Rakyat Indonesia, mereka taruh uang di Bank Rakyat Indonesia dari 40 miliaran menjadi 100-an miliaran. Bank Sentral Asia juga meningkat dari 6 miliaran menjadi 13 miliaran. Bank of India, wah ini Bank of India kayaknya baru kali ini kami lihat ada PT taruh di Bank of India. Tapi mungkin Palas Punjabi dan tadi Sania Punjabi itu memang orang India mungkin ya. Makanya ini ada taruh di Bank India juga. Total yang di bank ini meningkat dari 50-an miliaran menjadi 100-an miliaran. Nah, lalu mereka ada simpan USD juga, tapi berkurang nih yang USD. Totalnya dari 10 miliaran menjadi 6 miliaran. Jadi, tapi walaupun begitu, karena tadi mereka simpan rupiahnya sangat banyak peningkatannya, jadi totalnya itu meningkat menjadi 136 miliaran. Kalau deposito berkurang, mungkin uang yang ditarik dari deposito mereka taruh di cash ya. Atau mungkin karena ada keperluan lain mereka tingkatkan cash dalam jumlah banyak. Ini bunganya, bunga deposito. Nah, piutangnya. Ternyata Walt Disney Company masih ada hutang kepada saham film ini dari 3 miliaran menjadi 47 miliaran. Dan ini kayak meningkat cukup banyak ya. Kita lihat nih entah karena apa, nanti kita lihat. PT Nusantara Sejahtera Jaya 1 miliaran menjadi 10 miliaran. Geraha Layar Prima 2 miliaran menjadi 3 miliaran. Tapi kan tampaknya pusat ini agak bagus ya. Bahkan sudah bisa berhubungan dengan Walt Disney dan lain-lain. Ini kan untuk perusahaan setaraf internasional kalau mau dibilang. Kita lihat yang piutang yang pihak ketiga. Dari 900-an juta menjadi 1 miliaran untuk yang PT Cinemax Global Pacific. Berarti PT Cinemax ini masih ada hutang kepada film. Ada MNC Pictures, MNC Pictures juga masih hutang tapi udah menurun. Ini yang lucu nih, ini ada yang namanya PT Gila Makan Enak. Tahu gak itu Gila Makan Enak itu di mana PT-nya? Kayak namanya agak lucu ya. Ini baru pertama kali akan temukan ada PT yang namanya seperti itu. Ini pihak berelasi. Ini yang piutang kepada pihak berelasi, artinya masih ada hubungannya ya. PT Mosikita Indonesia, MDA, Kartun Kuliner Indonesia, dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat dari piutangnya, tampaknya macet ya. Ini kemarin 57 miliaran menjadi 89 miliaran. Tapi memang peningkatan yang cukup banyak di bond jatuh tempo. Kalau kita lihat lebih dari 2 bulan itu masih ada 20 miliaran. Dan jumlahnya hanya berkurang sedikit. 20 miliaran dari total piutang mereka itu presentasinya cukup banyak loh. Ini berarti kalau mau dibilang piutangnya ini agak macet nih kalau kita lihat. Tapi nggak kisahnya kita nggak bisa lihat itu dia dari mana ya, siapa yang macet pembayarannya. Kalau ini utang usaha ada Agung-Raharja Munanunggal Yuda, PT Dante Sanawa, CV Fresto Post Hotman, Geraha Layar Prima. Ini yang mereka utang dari 7 miliaran menjadi 5 miliaran. Jadi mereka udah mulai bayar dan cukup bagus ya karena hutangnya berkurang. Ini utang lain-lainnya, utang jaminan sewa dan lain-lain.
Nah, ada gila makan enak juga. Tapi gila makan enak ini memang hubungannya itu ada dalam piutang maupun hutang ya. Berarti saling timbal balik ya. Tapi di mana itu PT gila makan enak? Ini pemegang sahamnya MD Global Investment 50,50%, Manos Darmo Punjabi 22,23%, Morgan Stanley. Wah, ini data Morgan Stanley & Co juga ada masuk di saham film ini. Mungkin karena itu sahamnya naik ya. Memang perusahaan ini bagus ya, kemudian cuman agak terlalu mahal. Ini kita lihat sektor yang paling banyak menghasilkan, yang penjualnya paling banyak dari digital, kemudian 2 layar lebar. Nah, bahkan kalau kita bilang sekarang layar lebar sudah mulai berkurang, orang sudah mulai gak nonton bioskop, sudah mulai nonton HP, itu pun mendapatkan uang, bahkan lebih banyak dari HP, dari televisi gitu-gitu ya. Itu kan berarti apa? Berarti tidak terlalu berpengaruh. Sama ini kan banyak yang berpikir film itu dapat dari bioskop aja, tapi enggak ya. Beban pokok penjualan, amortisasi aset film, beban operasional, dan lain-lain. Beban usaha nih, promosi meningkat besar-besaran. Dari 9 miliaran menjadi 22 miliaran. Meningkat 2 kali lipat lebih ya. Ini beban usaha. Ini ada jamuan, beban, BPJS meningkat. Kalau BPJS meningkat, terus seharusnya jumlah karyawannya meningkat, penghasilan lain-lain. Nah, penghasilan bunga bank, data mereka dapat dari penghasilan bunga bank ini cukup banyak, mungkin karena udah tarik deposito ya. Dari deposito mungkin dari 4,5 miliaran menjadi 7 miliaran. Nah, angkanya itu cukup bagus dan cukup melonjak ya, kalau dibilang. Ini piutang usaha seperti yang tadi. Ini informasi segmen. Dari film mereka mencatatkan penjualan paling banyak, maka mencetak keuntungan 100 miliaran. Tapi kalau dari sewa, sewa berkurang nih. Mereka kalau tidak salah ada sewakan alat-alat untuk shoot gitu-gitu ya. Nah, tapi kalau dari sektor itu ternyata mengalami kerugian. Berarti untuk yang, ini kita tahun lalu pun rugi juga. Berarti memang mereka dapatnya itu dari penjualan film. Penjualan film lebih bisa menghasilkan. Baik itu saja dari kami. Sekian, terima kasih. Saya investasi.